Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cendik Firdaus dengan NPM 231506118 dari kelas PSTIB. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas Internet of Things IoT, yaitu mengirimkan notifikasi WA terkait suhu dan juga status TV dan kulkas. Pertama-tama, adapun tools yang saya gunakan yaitu Arduino IDE untuk membuat kode programnya. Lalu di sini saya menggunakan blink.cloud itu untuk dashboard webnya. Jadi di sini saya melihat suhu, kelembapan, dan juga menyalakan kulkas dan TV, ada switchnya dan label ini. Lalu yang terakhir itu ada Twilio. Jadi Twilio saya gunakan untuk mengirim pesan atau notifikasi ke WhatsApp. Selanjutnya untuk cara kerjanya bisa dilihat saat ini lampu paling kanan yang menyala. Jadi suhu saat ini itu lebih dari 29 derajat Celcius. Kita bisa lihat di dashboard blinknya, bisa lihat situ suhunya itu 32,8 derajat Celcius. Lalu bisa dilihat juga pesan terakhir yang dikirimkan di WA oleh Twilio itu suhunya 32,7 derajat Celcius. Jadi singkat untuk Twilio, untuk pesan WhatsApp Twilio itu memiliki batas pengiriman harian. Jadi pada kode programnya saya batasi untuk mengirimkan apabila terjadi lonjakan perubahan suhu pada jangka waktu tertentu dan ketika terjadi perubahan status pada kulkas atau TV. Jadi sini saya akan untuk mengecek pengiriman notifikasinya, saya akan melakukan perubahan status TV atau kulkas. Jadi bisa dilihat sini lampu kulkas dan TV-nya masih off dua-duanya. Yang ini. Jadi sini akan saya nyalakan kulkas. Dia akan nyala. Lalu kita lihat ke WhatsApp. Sudah ada status berubah, kulkas on. Suhu 32,8 derajat. Lalu misal kita hidupkan juga TV. Sini belum hidup. Kita nyalakan. Sini TV juga nyala. Lalu kita lihat lagi pesannya, ada lagi status berubah, TV on, suhu 32,8 derajat. Lalu kita matikan. Dua-duanya sudah mati. Lalu kita lihat statusnya, ada dua unread message, kulkas off, yang bawah TV off, suhu 32,9 derajat. Saya lihat suhu saat ini itu 32,9 derajat, karena itulah lampu yang menyala saat ini itu yang paling kanan. Selanjutnya adalah untuk penjelasan programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk kode programnya. Pada bagian pertama saya mendefinisikan untuk menghubungkan ke project linknya. Jadi di sini saya mendefinisikan blink template ID, blink template name, dan blink out token. Lalu selanjutnya saya memanggil library apa saja yang dibutuhkan to ESP8266 wifi.h supaya ESP bisa connect ke jaringan wifi. Lalu ada blink simple ESP8266h.h itu supaya blink bisa terhubung dengan ESP8266-nya. Lalu sini DHT.h untuk membaca sensor DHT-nya. ESP8266 HTTP client.h ini untuk supaya bisa melakukan HTTP atau post ke HTTP. Dan terakhir ada WiFi client secure bear SSL.h. Ini digunakan supaya HTTP-nya secure atau aman. Jadi postnya aman. Lalu sini saya
membuat variabel untuk wifi-nya dan juga password wifi-nya. Lalu sini variabel untuk konfigurasi ke Twilio-nya. Jadi ada Twilio account ID dan autoken. Lalu ada Twilio from to nomor yang akan mengirim pesan dan Twilio to nomor yang menerima pesan. Lalu sini saya mendefinisikan DHT-nya, jadi pin DHT-nya dan juga tipe DHT-nya. Lalu membuat objek dari DHT-nya. Misalnya sini saya membuat variabel untuk menyimpan pin pin untuk LED. Jadi ada LED 1, LED 2, LED 3, lalu ada LED kulkas dan LED TV. Selanjutnya di sini saya mendefinisikan virtual pin dari blinknya. Jadi ada virtual temp, virtual humidity, dan virtual LED 1, LED 2, LED 3, virtual kulkas, virtual TV, dan virtual label. Lalu di sini ada blink timer. Jadi supaya fungsi blinknya itu dijalankan secara periodik. Lalu di sini ada variabel low max, T low max dan T mid max ini untuk menentukan ambang batas suhu. Jadi ambang batas suhunya itu kurang dari 27 sampai 29 dan lebih dari 29, ada 3. Lalu ada temperatur delta min ini. Ini salah satu yang saya gunakan supaya tidak terjadi spam di Twilio. Supaya Twilio tidak melakukan spam ke WA-nya. Jadi minimal harus terjadi perubahan suhu sebanyak 0,5. Lalu di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan untuk melacak state dan kondisi terakhir. State kulkas, TV, temperatur, humidity, dan last zone. Zone ini maksudnya kurang dari 27 sampai 29 atau lebih dari 29. Lalu status lasen juga, lasen kulkas dan lasen TV. Dan sini ada unsigned long-nya. Ini variabel menggunakan unsigned long. Jadi ini untuk menghitung, ini juga ini salah satu yang saya gunakan juga untuk menghindari spam. Dia menghitung waktu pesan yang terakhir kali dikirim. Jadi dia sini ada cooldown-nya itu 3 detik. Jadi dia tidak akan mengirim pesan lagi kalau pesan yang sebelumnya belum 3 detik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan singkat untuk fungsi-fungsi apa saja yang digunakan di kode programnya. Yang pertama itu ada fungsi URL encode. Jadi ini fungsi yang digunakan untuk mengubah string biasa jadi format URL encoded. Jadi misalnya spasi jadi %20. Jadi ini wajib karena Twilio minta format datanya itu form URL encode. Selanjutnya itu ada string with label. Jadi untuk membangun teks status yang rapi. Ini supaya bentuk teks yang dikirim dari label dan yang dikirim ke WA itu sama dengan yang ada di label di Blink, dashboard Blink. Lalu ada fungsi send label to Twilio. Jadi ini ada fungsi ini memiliki beberapa gunaan. Jadi pertama untuk membuat koneksi HTTPS ke API Twilio-nya. Ini. Lalu mengirim datanya menggunakan metode POST. Dan kalau berhasil, dia akan mengirim langsung pesan ke WhatsApp-nya. Dan juga ada cooldown-nya supaya tidak terjadi spam. Selanjutnya ada fungsi set LED suhu. Jadi ini untuk menyalakan LED sesuai zona dan juga update LED ke virtual di Blink. Lalu ada fungsi set perangkat. Ini juga memiliki beberapa gunaan seperti menyalakan LED fisik dari kulkas dan TV, update label di Blink, dan kalau status on atau off berubah, kirim pesan WhatsApp dengan
teks status berubah. Lalu ada fungsi update label only. Jadi ini untuk mengupdate label di Blink tanpa kirim WhatsApp. Lalu ada fungsi read and update. Jadi pertama dia membaca humidity dan juga temperatur, suhu dan kelembapan. Kalau gagal, dia akan tampilkan pesan error di Blink. Kalau berhasil, dia akan mengupdate virtual pin yang di Blink untuk suhu dan kelembapan, itu V0 dan V2. Lalu menentukan zona suhunya dan nyalakan LED sesuai zona. Ini. Lalu dia akan menyimpan data terakhir. Lalu dia akan mengupdate label di Blink. Lalu dia akan melakukan cek apakah perlu dikirim ke WA. Jadi ada beberapa ceknya, yaitu kalau ini pembacaan pertama maka dikirim. Ya, lalu yang kedua, jika perubahan suhu lebih besar dari 0,5 maka dia akan dikirim. Kalau tidak, cukup update di aplikasi Blink saja. Lalu yang 9 itu ada event dari Blinknya. Jadi ada Blink Write, kulkas, lalu set perangkat, Blink Write, TV, set perangkat. Lalu ada Blink Connect, Blink Sync virtual. Jadi ini untuk memastikan status di aplikasi dan perangkat fisik tetap sinkron walaupun ketika baru reconnect. Lalu fungsi selanjutnya itu ada setup dan juga loop. Yang ada di setup itu pertama ya serial begin, itu untuk mulai serial monitornya. Lalu ada saya kasih delay 100 milisecond. Terus selanjutnya ini, dan juga melakukan pin mode ke LED-nya, ke pin-pinnya itu sebagai outputnya. Lalu memulai sensor DHT-nya, lalu connect ke WiFi dan juga Blink, lalu melakukan set interval 2 detik untuk baca sensor. Lalu terakhir itu ada fungsi loop. Jadi yang saya jalankan di fungsi loop itu ada Blink Run untuk mengurus semua event dari server Blink, dan timer run untuk memanggil fungsi periodik di sini untuk dibaca di sensor, untuk membaca sensor. Baiklah, sekian untuk program, penjelasan kode programnya. Sekian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.